video Ask Me Anything episode yang ketiga di channel YouTube ini. Dimana gue akan jawabin semua pertanyaan kalian, baik dari Instagram, komen YouTube, Telegram, pokoknya semua pertanyaan dari kalian bakal gue jawabin di series ini. Kalau sekiranya pertanyaan dari kalian belum terjawab, boleh komen di bawah, nanti gue bakal jawabin di episode yang selanjutnya. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Teguh Jaya Teknik. Bang, saya ada uang 30 juta jadi 1 miliar dalam setahun, apa yang harus dilakukan? Wah, agak berat ya pertanyaannya. 30 juta ke 1 miliar itu sekitar 33 kali lipat atau 3.300%. Kalau mau cari investasi yang bisa kasih return segitu dalam waktu 1 tahun, gue rasa sangat sulit, even hampir mustahil. Mau di saham nggak bisa, Bitcoin nggak bisa, apalagi obligasi atau deposito nggak akan bisa. Mungkin kalian mau bilang, koin micin bisa bang naik segitu? Iya betul bisa, tapi bisa rakpul dan bisa habis semua. Lagian nggak mungkin kita masuk koin micin dengan cara all in semua aset yang kita punya kan. Jadi untuk ubah 30 juta jadi 1 miliar dalam waktu 1 tahun dengan investasi di aset kelas tertentu, gue rasa agak mustahil. Kalaupun bisa, pasti resikonya sangat besar. Jadi gue nggak anjurkan juga. Ketika punya target mau punya 1 miliar, coba fokus ke cara buat uangnya. Mungkin buat dapetin return 3.300% setahun itu mustahil. Tapi buat lipat gandakan income setiap bulan itu sangat possible. Contoh ketika jualan atau bisnis, bisa net profit 100 juta per bulan. Lalu buat hidup misal 30 juta dan bisa tabung 70 juta setiap bulannya. Dalam 15 bulan aja udah kekumpul 1 miliarnya. Kalau dibarengin dengan investasi tentu bisa jadi lebih cepat lagi. Jadi fokus dulu ke cari duitnya. Jangan delusional mau invest dan berharap return ribuan persen dalam 1 tahun. Karena kalau kalian maksa nih mau cari return ribuan persen, nanti yang ada malah investasi sembarangan. Malah ketipu titip dana. Malah investasi bodong dan berujung kerugian serta kehancuran. Coba mulai berpikir yang realistis saja. Return 50% setahun aja itu udah bagus banget kok, nggak usah muluk-muluk. Kalau kalian berasa 50% itu kecil dalam 1 tahun, bisa jadi karena modalnya yang kekecilan. Jadi PR-nya fokus gedein modalnya dulu. Pertanyaan kedua, ini dari Bagus Aji. Tenet udah pump sampai 0,1, udah di TP belum? Ini pasti dari series kripto lucu-lucu ya. Buat yang belum tahu, di channel YouTube ini ada series kripto lucu-lucu, di mana gue bahas dan beli setiap koin atau token sesuai requestnya kalian. Kalau kalian mau tonton bisa cek videonya di sini ya. Untuk linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Di episode terakhir gue ada beli Tenet dan Tenet memang udah sempet naik. Tapi jawabannya gue belum take profit dan belum jual sama sekali. Karena plan gue untuk setiap koin dan token yang gue beli di series kripto lucu-lucu akan tetap di hold dan jualnya di tahun 2025 pas bulan nanti. Tapi disclaimer ya, bukan rekomendasi beli, tetap do your own research karena itu cuman buat lucu-lucuan aja. Gue belinya pun 10 juta doang. Jadi kalau sampai hilang pun ya udah bodo amat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Ian Budi Mulyana. Trading kripto dan forex sebenarnya sama atau beda bang secara teknikal? Pada dasarnya, ketika berbicara soal analisa teknikal, bisa digunakan di berbagai instrumen, baik di saham, kripto, indeks, komoditi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau pure teknikal ya sama aja, bisa dipakai baik di kripto ataupun di forex market. Cuma mungkin yang membedakan, kalau di forex kita kan berbicara soal mata uang antar negara. Misalnya, pergerakan euro terhadap harga US dollar. Sedangkan kalau di kripto, kita berbicara soal per kripto terhadap US dollar, misal Bitcoin USD. Coba kalian lihat di layar sebentar ya. Kalau kita perhatikan pergerakan harga Euro USD dalam 10 tahun terakhir dengan pergerakan harga Bitcoin USD dalam 10 tahun terakhir, tentu terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Euro USD cenderung di sana-sana aja, sedangkan Bitcoin USD naik sangat jauh semenjak 10 tahun terakhir. Di sini gue nggak jelasin ya faktor penyebab kenaikannya apa aja, karena nanti jadi out of topic. Tapi yang mau gue jelasin dari chart ini, yaitu mengenai asymmetris risk and reward. Dimana untuk kalian yang melakukan swing atau positioning trading di Bitcoin USD, posisi long akan memberikan reward yang selalu lebih menarik dibanding posisi short. Apalagi kalau yang holding periodnya sangat panjang. Kenapa bisa demikian? Karena upside itu nggak pernah ada batasnya. Bisa 100%, 300%, even 1000%. Sedangkan downside ada batasnya. Maksimal cuman ke 0 dan hampir mustahil Bitcoin ke 0. Jadi kalau gue pribadi untuk trading di kripto dan di forex tentu pakai strategi yang cukup berbeda. Gue jarang banget melakukan short di kripto khususnya dari tahun lalu. Karena kita melihat bahwa marketnya sudah menunjukkan ada reversal. Jadi gue akan selalu cari peluang untuk long ketimbang short. Tapi ada kekurangannya nggak? Ada. Kadang jadi nggak objektif dalam jangka pendek karena pengennya long, long, dan long terus. Nanti untuk hal ini gue bakal buatin video khususnya deh karena agak kompleks. By the way, thank you yang udah nanya, good question. Tapi buat kalian para technical trader yang tradingnya di time frame kecil, yang biasa scalping atau intraday, gue rasa nggak beda jauh antara trading di forex market ataupun di crypto market. Kira-kira seperti itu untuk jawabannya.
Lanjut ya ke pertanyaan keempat. Ini dari Andi Gerto KJR. Cara bikin akun demo gimana bang? Bikin akun demo gampang sih. Gue udah taruh linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Kalian bisa pilih yang ini. Buat akun demonya juga cuman pakai email doang. Oh ya, by the way buat kalian yang udah bikin akun demo dan memang serius mau belajar trading, kalian bisa join ke program belajar 6 bulan. Ada 24 kelas dan puluhan modul eksklusif yang bisa kalian akses secara gratis. Buat kalian yang mau join, langsung aja chat ke admin gue via linknya ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Nanti admin gue bakal invite kalian ke grupnya dan kalian bisa akses seluruh modul dan juga kelas eksklusif di sana secara gratis. Sekalian gue remind ya, semua grup trading, modul, dan apapun yang gue kasih ke kalian, semuanya gratis, nggak ada yang dipungut biaya sepeser pun. Nggak perlu top up atau deposit apapun juga. Jadi kalau sampai ada pihak yang mengatasnamakan gue ataupun tim, abis itu minta kalian transfer dalam bentuk apapun atau titip dana, harap diabaikan dan diblok aja. Karena gue dan tim nggak pernah terima titip dana dalam bentuk apapun. Pertanyaan yang kelima, ini dari Daniel. Tips cuan pakai kartu kredit kok. Gue udah pernah bahas sebenarnya di video yang ini, nanti coba tonton ya kalau memang belum tonton. Di sini gue akan jawab lagi secara singkat aja. Yang pertama, cari kartu kredit yang free biaya tahunan. Karena kalau bayar fee tahunan, lumayan bisa 200.000 sampai 2 juta rupiah tergantung jenis kartunya. Jadi menurut gue usahakan cari yang free aja. Kedua, jangan pernah bayar minimum. Karena ketika kita bayar minimum akan kena yang namanya bunga. Dan sebenarnya kalau kita bayar minimum, logikanya itu berarti kita spend uang atau kita belanja melebihi kapasitas kita. Contoh gaji kita 10 juta rupiah. Kita pakai kartu kredit buat semua kebutuhan di 5 juta rupiah. Berarti bisa bayar full dong. Sedangkan kalau kita pakainya 15 juta, tapi gajinya di 10 juta, ya nggak bisa bayar full. Yang artinya kita maksa serta konsumtif belanja melebihi kapasitas. Saran gua, jangan ya demi keuangan yang lebih sehat. Lagian kan kita mau untung pakai kartu kredit. Kalau kena bunga, ya untung dari mana ya kan? Ketiga, manfaatin cicilan 0%. Nah, kalau cicilan 0% ini beda ya sama bayar minimum. Misal kalian mau beli laptop 12 juta, cicilan 0% selama 12 bulan, berarti sebulan 1 juta rupiah. Ini nggak kena bunga, jadi nggak apa-apa, dimanfaatin aja, justru kita untung, karena uangnya bisa parkir dulu di tempat lain dan malah bisa dapetin cuan dari uang tersebut. Keempat, cari kartu kredit yang bisa dapetin poin miles. Nanti poinnya bisa dipakai untuk tukerin tiket pesawat gratis, jadi lumayan bisa jalan-jalan gratis. Kelima, manfaatin promo cashback di merchant tertentu, tapi balik lagi ya, sesuai kebutuhan. Kalau emang butuh, ya silahkan pakai, kalau nggak butuh, ya jangan dipaksa beli. Karena tujuan pakai kartu kredit itu kan biar lebih cuan, bukan untuk konsumtif. Sebenarnya jujur masih banyak lagi kalau mau bahas soal kartu kredit. Kalau kalian suka topik ini, coba komen di bawah, bahas kartu kredit lagi bang. Nanti kalau rame yang request, gue bakal buatin satu video khusus lagi soal kartu kredit. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini gue ambil dari channel Instagram ya. Ini dari Iwa NJ16. Bang, apa yang harus dilakukan anak muda kalau ingin jalanin bisnis? Salah satu hal yang menurut gue paling susah dipelajarin yaitu bisnis. Karena gini, semua teori yang kalian pelajarin, mulai dari good quality product, good marketing, rekrut karyawan, financing, dan lain-lain, kalian bisa pelajarin dari internet secara gratis. Tapi balik lagi, pas praktek bakal beda cerita. Misal deh, kalian udah bikin sistem pembayaran, order, pelunasan dengan sistematis dan bagus banget. Pas di lapangan, ternyata ada bocor. Ditipu sama vendor, ditipu sama karyawan sendiri, ditipu sama yang beli. Itu hal-hal yang di luar kontrolnya kita. Kita bisa buat upaya preventif, tapi namanya bisnis, terkadang pasti ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita, dan berujung buat kita merugi. Nah, tapi ketika kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, yang menyebabkan kita rugi, kita bisa belajar dari sana. Oh, ternyata kita nggak boleh lakuin ini. Oh, ternyata kita nggak boleh lakuin itu. Karena bisa jadi begini, karena bisa jadi begitu. Hal-hal tersebut cuman bisa didapetin dari yang namanya pengalaman. Jadi harus practice by doing. Jadi kalau kalian masih muda, baru pertama kali mau cobain bisnis, saran gua selalu sama dari 7 tahun yang lalu. Mulai dari jualan. Ketika kalian jualan, bakal dapetin banyak perspektif dan pengalaman baru yang bisa jadi modal serta pondasi kalian untuk bisnis nanti. Bisnis itu cukup kompleks, banyak hal yang harus diperhatikan. Sedangkan jualan jauh lebih simpel untuk dimulai. Mulai jual produk atau jasa kecil-kecilan buat proses belajarnya. Atau kalau mau yang lebih minim modal lagi, coba jual produk atau jasanya orang lain dengan sistem affiliate. Tentunya dengan sistem affiliate ini jauh lebih rendah resiko lagi, karena kalau sampai nggak laku pun nggak ada dead stock, karena produknya bukan punya kita, tapi punya orang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi buat kalian yang bilang gue punya modal dan siap langsung terjun ke bisnis, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Itu kan pilihan. Prosesnya pasti lebih cepat. Cuman di satu sisi, resikonya kalau bisnisnya gagal, ya ruginya lebih banyak. Misalkan kalian mau jualan baju nih pakai sistem
sistem PO. Kalian jualannya sendiri, nggak pakai karyawan, nggak pakai tempat, semuanya full online. Itu adalah contoh jualan. Tapi kalau kalian sewa ruko, misalkan kalian buka outlet toko baju, ini merupakan contoh dari sebuah bisnis. Modalnya tentu beda, skalanya tentu beda. Kalau konteksnya jualan, mulainya pun bisa sendiri. Nggak harus pakai karyawan dulu awal-awal. Jadi jauh lebih cocok untuk siapapun yang mau coba dan mulai. Kalau rugi, nothing tulus juga dapat pengalaman. Pertanyaan ketujuh dari XAU. Wah, ini gold nih, berarti trader gold nih. Bang, gimana caranya agar hidup lebih bermakna? Berat banget ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Ini bagus biar perspektif yang nggak selalu soal trading terus. Biar hidup bisa lebih bermakna, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya kalian pengen? Apa yang kalian mau kejar dalam kehidupan ini? Jawaban setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin pengen gaji 20 juta aja cukup, yang penting bisa pulang kerja, santai, Netflix, main sama anak, istri, quality time. Ya udah, go ahead. Silahkan lakukan itu. Tapi ada juga orang yang pengen kerja gila-gilaan, cari duit yang banyak, biar bisa angkat derajat orang tuanya. Biar bisa beliin rumah buat orang tuanya. Bawa ortunya jalan-jalan keliling dunia. Ya udah, silahkan kerja gila-gilaan. Mungkin kalian pengen tanya juga sekarang mana yang lebih bagus. Jawabannya nggak ada yang lebih bagus. Semuanya bagus tergantung untuk siapa. Karena setiap dari kita punya tujuan yang berbeda. Hidup ini nggak selalu tentang harus jadi kaya kok. Cuman satu hal yang selalu jadi prinsip dalam hidup gue, yaitu jangan pernah bohong sama diri sendiri. Kalau gue pribadi, sangat pengen kasih yang terbaik buat orang tua. Gue pengen bisa bantu orang di sekeliling gue. Gue sangat pengen rumah dan mobil mewah. Jadi gue nggak pernah mau bohong ke diri gue sendiri. Gue emang pengen banget ya, gue kejar. Ketika lo bohong sama diri sendiri, hidup lo jadi nggak bermakna. Dan sebaliknya, ketika lo jujur, lo kejar apa yang bener-bener lo pengen, mau berhasil atau enggak, itu urusan belakangan. Tapi yang pasti, hidup lu jadi bermakna. Karena setiap hal yang lu lakuin, memang bener-bener datangnya dari hati. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari Atailah.Zaki. Tanggapan mengenai ngutang buat trading. Sebenarnya, kalau kita trading dengan leverage di futures market, itu juga kurang lebih ngutang. Karena kita bisa buka posisi yang jauh lebih besar dari uang yang kita punya. Resikonya apa? Udah pasti kalau nggak pakai MM yang benar, bisa kena margin call atau likuidasi. Tapi ini konteksnya futures market ya, bukan ngutang pinjol. Jadi menurut gue ya masih oke-oke aja kalau kalian punya skillnya. Tapi kalau ngutangnya pinjol buat trading, jawaban gue big no. Kenapa? Bunganya nggak akan masuk dan returnnya belum tentu bisa nutupin bunganya. Even kalaupun bisa, psikologisnya nggak akan tenang dan bisa jadi kalian nggak objektif dan malah jadi rugi. Misal gini ya, gue jelasin perbedaannya. Lo punya duit nih, duit dingin ya, nganggur 10 juta, terus lo pakai buat trading di futures market dengan modal 10 juta tadi. Habis itu, karena di futures market, lo kan pakai leverage ya, berarti secara nggak langsung ada ngutang juga dengan leverage tadi. Tapi 10 jutanya ini uang dingin nih. Anggap deh lo rugi, margin call, habis semua 10 jutanya. Ya udah, berarti uang dingin yang 10 juta tadi habis dan nggak ada utang sama sekali. Sedangkan ketika lo trading pakai modal 10 juta, tapi 10 jutanya ini adalah dari pinjol dan ternyata rugi semua sampai habis, harus bayar pinjol 10 jutanya plus dengan bunga-bunganya. Beda cerita kan kalau kayak gini? Makanya trading itu harus pakai uang dingin, titik. Pokoknya harus pakai uang dingin. Jangan pernah pakai uang makan, uang kuliah, apalagi sampai pinjol. Kalau nggak ada modal buat trading gimana? Ya kerja cari duit dulu, bukannya malah pinjol untuk trading. Pertanyaan ke-9, wah nggak berasa ya, udah pertanyaan ke-9 aja. Ini dari Sandi WJ. Kok gimana caranya networking sama orang yang sukses? Ini pertanyaan super bagus karena gue percaya selain kerja keras dan kerja cerdas, network kita yang akan nentuin kita bisa berjalan sejauh apa. Kalau mau networking sama orang yang ada di bawah kita atau setara, mungkin jauh lebih gampang. Tapi untuk networking sama orang yang levelnya ada di atas kita, itu yang jauh lebih sulit. Tapi sulit atau susah bukan berarti nggak bisa ya. Step awal yang gue selalu lakuin yaitu kasih value dulu. Bayangin nih ya, ini ada orang yang levelnya di atas kita, terus kita datang ke dia, kita ngomong gini, kok mentorin gue dong, kok bantuin gue dong, gue jamin 100% nggak akan diladenin. Karena coba aja dibalik, lo yang ada di posisi tersebut, lo juga nggak akan ladenin, lo juga males kan. Step awalnya yang harus lo lakuin adalah kasih value terlebih dahulu. Tawarin, lo bisa bantu apa dan kasih dengan tulus. By the way, nggak ada jaminan ya ketika lo udah kasih value terus lo bakal ditanggepin. Tapi, at least coba dulu, karena kalau memang cocok dan jodoh, ya seiring berjalannya waktu, bisa jadi teman, even jadi mentor. Gue punya 2 mentor yang bantu gue sampai di level kayak sekarang. Yang satu gue kenal dengan cara gue bantu dia untuk bikin konten, bantu dia buatin campaign viral marketing. Lalu untuk mentor gue yang satu lagi, gue bangun hubungan dengan bantu kasih dia informasi seputar financial market. Semua dimulai dari gift dulu. Coba mulai networking dan selalu tanya, apa yang bisa gue kasih? Apa yang bisa gue bantu? Jangan mikirnya cuma minta, minta, dan minta. Lo nggak akan pernah diladenin. Kira-kira seperti itu ya untuk networking. Semoga menjawab. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Kepo 301208. Sisi gelap kripto. Pertama,
Pertama, kripto itu sangat luas. Koin dan token yang ada juga sangat banyak. Ada yang memang project bagus, even sampai project yang ternyata scam. Jadi kalau kita asal masuk dan asal beli suatu koin atau token tertentu tanpa analisa yang jelas, bisa aja bukannya untung, tapi malah rugi banyak, even kena rug pull. Kedua, wallet kena phishing atau kena hack. Makanya, wajib simpen dan jaga aset kalian baik-baik. Jangan pernah sembarangan connect wallet atau simpen seed phrase di tempat yang nggak aman. Untuk seed phrase sendiri, wajib kalian tulis di kertas dan simpen di tempat yang aman. Lalu kalau kalian mau main di DeFi, saran gue create new wallet aja. Pakai wallet yang berbeda dengan porto invest kalian. Jadi kalau sekalipun amit-amit kena hack, kena phishing, porto investnya tetap aman, nggak ikut hilang. Ketiga, cek bangkrut. Ini adalah hal yang di luar kontrolnya kita. Gue selalu ingetin, pasar itu tempat kita beli dan jual. Kalau mau simpan, ya simpan sendiri. Seperti kita beli ayam di pasar, kita bawa pulang, kita simpan di kulkas masing-masing. Jadi kalau mau invest, mau beli di checks manapun, bebas. Tapi simpennya pastikan self-custody. Kalaupun kalian bersikeras mau taruhnya di checks dengan alasan nggak mau beli hardware-nya mahal atau nggak ngerti cara pindahinnya, at least tebar di 5-10 checks. Jangan cuman taruh aset kalian di satu checks. Karena kalau sampai bangkrut, aset kalian hilang semua tanpa ada sisa. Semoga paham dan menjawab ya. Itu dia EME episode yang ketiga. Buat kalian yang masih punya pertanyaan lainnya dan belum terjawab, kalian boleh drop di kolom komentar. Nanti gue akan jawabin di episode keempat. By the way, buat yang mau join ke program belajar trading gratis selama 6 bulan full, langsung chat aja ke admin gue via link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Nanti admin gue bakal invite kalian ke grupnya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.